Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari kawan Bangkus di WhatsApp. Setelah rawatan vegetatif seperti ini, pupuk hijau daun sehingga mendatangkan simbiosis mutualisme di dalam pot, membawa tanaman ini akan sangat subur, baik akar, batang, daun, juga buah. Nah, sekarang yang sudah seperti ini kan secara tidak langsung terpenuhinya unsur oksigen, kawan. Nah, ini akan bagus memanfaatkan untuk tanaman sayur sawi. Semoga ini bermanfaat. Yang kedua, Bangkus juga akan sedikit memberikan sharing tentang simbiosis di sini agar jelas bahwa ini betul-betul tanah yang gembur. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat, kawan, walaupun di lahan sempit. Kita bisa punya tanaman berakar tunggang, kita bisa punya tanaman sayur-sayuran. Jadi semoga motivasi ini kita saling belajar untuk selalu semangat bertanam. Kita simak bersama-sama yuk. Ini benih sawi, kawan. Dan kita bisa menaburnya langsung atau kita campur dengan media tanah juga tidak apa-apa. Jadi kalau kita campur media tanam tanah, kawan, jadi sawi ini di dalam sendok seperti ini kita bisa campur seperti ini. Nah, kita perhatikan. Kita campur tanah. Nah, kemudian kita campur-campur seperti ini nggak apa-apa, sudah cukup seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini sebelum kita taburkan. Yang penting ini tidak tumpah. Kenapa Bangkus memberikan sharing ini? Karena di samping kita menggunakan kompos hijau daun, kita biasa menyiram ini tanaman ini tumbuhan lumut, kawan. Kita perhatikan sama-sama. Media tanam di sini yang berada di atas perakaran atas sangat biru, kawan. Jadi hijau sama biru warnanya. Ini karena bertahun-tahun Bangkus selalu menyiram tumbuhan lumut air. Nah, sekarang sebelum kita tabur ke dalam media ini, kita buktikan nanti tanaman sayur sawi itu bisa subur atau tidak. Jadi kawan, ini tumbuhan lumut yang sudah Bangkus larutkan dalam air seperti ini. Kita siram dulu sebelum kita tabur benihnya sawi. Ya seperti ini, kawan. Kita siram seperti ini. Jadi air secukupnya. Jadi kawan, setelah kita siram seperti ini, kita mulai menebur benih sawi sekitaran sini. Nah, seperti ini saja, kawan. Nah, kita menabur benih sawi di sekitaran sini seperti ini saja. Jadi ini pun bisa kita manfaatkan walaupun dengan posisi seperti ini. Ini adalah dari rawatan vegetatif. Maksudnya rawatan dari pertumbuhan awal tanaman agar tanaman ini selalu cukup oksigen, mudah menyerap nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, kemudian setelah ini, kawan, karena ini musim penghujan, tentu kita agar ini tidak tergerus air hujan, ini media tanam tanah, kawan, kita bisa tabur-taburkan ini agar ini rekat. Nah, kita tutup saja seperti ini. Jadi benihnya sawi kita tutup seperti ini. Ini bertujuan supaya rekat. Nanti kalau sewaktu-waktu malam hujan, jadi tidak larut tergerus ke bawah. Ini seperti ini, kawan. Kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup dengan tanah secukupnya. Kita perhatikan posisinya sekarang karena kita tutup sedikit media tanah, jadi jangan terlalu tebal. Ini bertujuan kalau nanti tergerus hujan, ada hujan deras, itu tidak larut. Maksudnya bibit benih sawinya tidak lari ke bawah. Jadi Bangkus akan memberikan sharing untuk hari-hari setelah ini tumbuh, akan Bangkus berikan sharing kembali. Kira-kira bisa subur atau tidak. Agar sahabatku semuanya jelas, kita bisa gunakan alat pencongkel atau apa. Kita perhatikan sama-sama, kawan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita tidak bisa mengatakan jelas hewan apa yang berada di sini atau kaki 1000
atau cacing tanah atau mikroba tanah atau kutu-kutu tanah, semuanya berada di sini kawan loh. Jadi tanah gembur itu seperti ini. Jadi tanah gembur itu walaupun di musim penghujan itu bukan rekat itu kawan loh, ya gembur. Nah, kita taruh tangan di sini seperti abu saja lah, seperti ini, tidak peduli musim hujan atau kemarau. Ini salah satu ciri khas tanah yang gembur itu seperti ini. Jadi sesuai dengan beberapa sharing video Banggus sering memupuk ini sampai penuh. Ketika kita pupuk penuh hijau daun di dalam media yang tersedia ini, tidak akan menambah volume tanah di dalamnya. Sebab yang kita gunakan pemupukan itu adalah pupuk hijau daun. Jadi pupuk hijau daun itu akhirnya memang ada zatnya di dalam tanah, terbukti dengan pertumbuhan mikroba tanah, cacing tanah dan sebagainya. Tetapi tidak akan pernah menambah volume kawan. Nah ini juga kadang-kadang ragu apakah setelah kita pupuk hijau daun itu tanaman kita potnya tidak muat karena media tanam bertambah. Tidak kawan, untuk sementara memang iya, tapi nanti setelah berkolaborasinya dengan mikroba tanah, terpicunya aktivitas biologi tanah loh, pupuk hijau daun tanah habis sendiri. Nah akhirnya tidak akan menambah beban atau volume dalam media tanam pot. Nah, kalaupun dari tanam awal kemudian kok nampak media dalam pot ini kawan, maksud Banggus ini kok tetap saja, apakah kira-kira media ini tidak berkurang? Karena ini kawan, Banggus bisa menjawabnya seperti ini. Ketika tanaman kita kecil di dalam pot, kemudian tanaman kita tumbuh subur, otomatis yang membuat tanaman ini media tanam ini adalah tetap itu karena pembesaran dari tanaman ini kawan. Jadi jangan salah, bukan penambahan dari media tanam yang kita telah pupuk hijau daun, tapi karena pembesaran. Nah karena pembesaran kelihatannya media tanam itu sama. Nah oleh sebab itu kawan, media tanah tetap berkurang dalam pot karena ada rembesan ke bawah. Nah, pentingnya kita memupuk hijau daun yang pada akhirnya tidak akan menambah volume isi tanah di dalam pot. Baiklah kawan, semoga sharing Banggus yang kedua ini juga bermanfaat dan kita selalu semangat terus bagaimana untuk menyiram sekiranya ini kok kering, besok pagi atau besok siang kering lah kita siram, tapi cara menyiramnya tuh dengan semprotan air yang sangat halus sehingga ini tidak larut kawan. Jadi ada tanah, ada benih sawi tidak larut. Jadi kita siram dengan semprotan yang kira-kira dengan semprotan halus. Jadi seperti ini kawan. Nah ini kan halus sekali kawan, kita perhatikan lah, cuma berasap saja. Ini air dari pam cuma berasap saja seperti ini. Jangan sampai ini terlalu besar. Kalau terlalu besar ini tergerus ke bawah. Ini cara merawatnya, menyiramnya tuh seperti ini kawan. Nah dengan semprotan air yang halus seperti ini. Nah ini kalau media atas ini kering, tentu kita perlu lakukan seperti ini. Jadi cara merawat dan menyemprotnya itu seperti ini, dengan semprotan yang halus. Jadi air keluar dari tank ini itu kecil saja kawan. Nah seperti ini. Untuk sementara yang media ini belum Banggus isi tanaman sayur, mungkin Banggus akan mengisi kangkung kembali. Jadi tanaman yang paling mudah kita cari di sekitar daerah Banggus itu cuma sawi sama kangkung, itu sangat mudah mencari benihnya. Kalau kacang tanah Banggus sudah punya sampling.